Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Effendi dengan NIM 2255-2011-238 dari kelas TIF RM 22B, mata kuliah Professional Development yang diampu oleh dosen Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD dari Universitas Teknologi Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Karika untuk membahas tentang kecerdasan emosi, manajemen stres, dan juga goal setting di dunia kerja. Semoga dari obrolan ini kita bisa mendapatkan insight atau manfaat dari pengalaman Karika ya. Oke, selamat menonton teman-teman. Sebelum ke sesi pertanyaan, boleh perkenalkan diri dulu dan sekarang kerjanya sebagai apa dan di mana, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Rika Anggraini. Saya sebagai digital marketing, supervisor digital marketing di perusahaan agensi bernama Upscale House Project. Oke, sekarang langsung ke sesi pertanyaannya, Kak Rika. Sesi ini membahas tentang kecerdasan emosi. Nah, Kak Rika selama kerja pasti pernah ngerasa emosi gitu. Nah, momen seperti apa yang benar-benar bikin Kak Rika itu ke-trigger menjadi emosi? Oke, pasti pernah banget ya. Apalagi saya kan sebagai supervisor digital marketing yang membawahi tim yang cukup banyak. Dan emosi yang paling bikin ke-trigger itu biasanya kalau kita lagi ada campaign besar nih ya, campaign besar itu udah disiapin jauh-jauh hari, udah matang, tapi ada tim yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu cukup fatal sehingga membuat kerugian yang cukup besar juga buat perusahaan gitu. Dan itu cukup bikin ke-trigger emosi aku sih biasanya. Oke. Nah, di momen seperti itu apa yang Kak Arika lakukan biasanya supaya Kak Arika tuh nggak bereaksi berlebihan gitu? Oke, paling biasanya aku coba ambil jeda dulu ya, coba tenangin diri dulu karena kalau nggak memang benar-benar bikin emosi gitu ya. Nah, biasanya aku tenangin diri dulu sih, karena kalau aku emosi berlebihan, takutnya kan salah ambil keputusan dan bingung juga cari solusi gitu. Oke. Nah, menurut Kak Rika apa sih yang paling sering jadi pemicu emosi di tempat kerja dan itu kenapa itu bisa terjadi gitu Kak? Kayak biasanya tadi ya, karena aku ada tim, biasanya yang paling sepele sih ya, itu soal komunikasi antar tim gitu. Nah itu hal sepele tapi untuk di perusahaan kami, kalau misalnya ada miskomunikasi itu benar-benar cukup fatal sih gitu. Dan selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan yang membahas manajemen stres di dunia kerja. Nah, Kak Rika pernah nggak sampai benar-benar kewalahan sama kerjaan? Nah, waktu itu apa sih yang bikin terasa stres banget gitu di kerjaan? Oke, pernah ya, pernah banget. Itu mungkin waktu itu ingat banget momennya, waktu itu lagi ada campaign banyak ya, campaign banyak, lalu ada berbarengan ada event besar juga gitu ya. Terus tim yang tim yang agak susah diatur dan atasan yang dari perusahaan ya, atasan dari perusahaan yang uh, ada banyak keinginan gitu. Nah itu cukup membuat stres gitu ya, untuk gimana nih menyesuaikannya gitu sih, biasanya itu yang bikin aku trigger. Nah, biasanya Kak Rika itu tahu lagi stres itu biasanya ada perubahan apa di diri Kak Rika itu? Apakah jadi kurang fokus lah, apa gimana? Ya, ya pasti sih, benar-benar yang paling dirasa sih jadinya tuh kurang fokus dan kayak bikin pusing, stres, kayak harus mana dulu nih yang mau dikerjain gitu. Jadi bingung untuk menentukan skala prioritas gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu nih, apa langkah paling efektif yang Kak Rika lakukan biar bisa tetap fokus, tetap jadi nggak bikin semuanya jadi berantakan, jadi intinya jadi balik normal lagi tuh gimana Kak? Oke, biasanya sih aku tadi ya ambil jeda gitu. Aku biasanya coba menyendiri, aku coba evaluasi lagi apa apa nih yang
kendala-kendala yang bikin aku stres gitu ya, hal apa aja gitu. Dan biasanya apa ya, buat ngembaliin moodnya lagi tuh biasanya aku ya ngehibur, coba hibur diri sendiri sih, atau baca buku dan sebagainya gitu sih. Sesimpel itu untuk kembali mood. Nah, selanjutnya ke sesi pertanyaan dengan tema goal setting, Kak. Oke. Kalau melihat perjalanan karir kakak nih, apakah kakak ini memang sudah punya tujuan yang jelas dari awal atau memang baru terbentuk baru-baru ini gitu karir kakak? Aku sendiri sih memang dari awal ya, dari awal meniti karir itu udah ada target mau kayak gimana nih ke depannya gitu. Makanya aku pribadi selalu coba belajar gitu ya, karena bekerja itu sambil belajar bagi aku, karena ya bukan hanya fokus di jabatan aja gitu ya, nah itu kan di belakangan, tapi dengan belajar sambil bekerja itu target-target yang aku yang aku catat itu jadi tercapai gitu satu-satu gitu. Selanjutnya, apa cara Kak Rika untuk memastikan target yang Kak Rika mau capai itu benar-benar terwujud gitu, bukan cuma sebuah rencana gitu? Oke, yang paling penting sih, paling wajib ya, itu aku harus banget mencatat semuanya gitu, hal-hal kecil, target kecil dan target besarnya aku catat, mencatat semua target kecil sampai target besar gitu. Jadi aku wajib banget buat to-do list juga, buat checklist juga. Jadi target yang udah aku achieve atau enggak itu wajib terchecklist seperti itu. Oke. Ke pertanyaan terakhir ya Kak Dika. Nah, kalau target kakak nggak tercapai nih, biasanya kakak ngapain nih? Apakah evaluasi dulu atau ganti arah aja nih, kayaknya nggak cocok atau nggak yakin nih, gimana tuh Kak? Iya, kalau target aku nggak tercapai ya paling utama sih pasti evaluasi diri ya, apa yang salah gitu di kerjaan aku. Dan untuk targetnya biasanya masih sama, yang aku ubah paling caranya sih Kak gitu, cara aku untuk mencapai target tersebut. Terima kasih atas waktunya Kak Rika dan sharingnya. Dari obrolan ini juga saya jadi ngerti gimana sih cara kakak manajemen stres, goal setting, dan bagaimana menetapkan tujuan karir gitu sesuai dengan pengalaman kakak. Nah, semoga apa yang udah disampaikan Kak Rika bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Sekali lagi terima kasih Kak Rika, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Bye bye.